samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Nah, kita masih, ini tanggal 30 ya, hari yang terakhir dalam bulan April ini. Kita masih dalam suasana bulan-bulan Paskah ini ya.
saya akan berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Ya, karena kita masih bulan Paskah, nanti besok Mei kita masuk bulan Roh Kudus, ada ibadah kenaikan, ya, pencurahan dan lain sebagainya. Apa yang ada di benak saudara? Pada waktu kita bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus, karena 40 menit saya lihat ya, oke. Takut banyak kesaksian lewat, ya. Apa pikiran saudara? Kalau bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus, saya jelaskan begini ya, lebih simpel. Setiap manusia yang mati, pasti turun ke dalam dunia orang mati, tidak akan bisa bangkit lagi. Kecuali Tuhan yang bangkitkan. Karena apa? Karena kuasa maut itu sangat berkuasa atas kehidupan manusia. Begitu manusia mati, dia akan turun ke dunia orang mati. Tapi pada waktu Yesus mati, seharusnya sebagai manusia, dia tidak akan pernah bangkit. Karena kuasa maut lebih berkuasa. Yesus sebagai manusia saat mati, dia harus turun ke dalam dunia orang mati dan tidak boleh bangkit. Tetapi karena di dalam dirinya ada kuasa kebangkitan yang lebih besar daripada kuasa maut yang menahan untuk manusia bangkit. Sehingga kuasa kematian itu, kuasa maut, tidak bisa menahan Yesus untuk bangkit. Itulah kuasa kebangkitan yang Tuhan miliki. Yang Tuhan Yesus miliki. Dan saya mau beritahu saudara sekalian, kuasa kebangkitan Yesus yang besar dan dahsyat itu sekarang ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi sebagai orang Kristen ingat, ini kuasa besar sekali. Ini kuasa dahsyat sekali. Sampai kuasa maut, kuasa kematian tidak bisa menahan Yesus yang manusia itu untuk bangkit. Karena Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa kematian, kuasa maut itu. Makanya firman Tuhan tuliskan, hai maut, di mana sengatmu, di mana kuasamu saat Yesus bangkit. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam hidupmu, tinggal di dalam hidupmu sebagai orang yang percaya. Katakan amin. Oke, sudah ngerti ya? Jadi kuasa itu tinggal dalam hidupmu. Ingat ini baik-baik. Ini sangat penting. Nah, dalam kehidupan orang Kristen ada 3 macam orang Kristen yang pola pikirnya tentang kuasa ini. Yang pertama, orang Kristen yang tidak sadar. Dia ke gereja, bahkan dia melayani. Tapi tidak sadar bahwa kuasa kebangkitan Kristus yang dahsyat itu, Roh Kudus itu ada dalam hidupnya. Jadi dia jalan hidup ya sebagai orang Kristen ya melangkah aja, mengalir-mengalir. Tipe orang Kristen yang kedua, dia sadar bahwa Roh Kudus kuasa itu ada di dalam hidupnya. Dia sadar, dia tahu. Kenapa? Karena sering dengar khotbah di gereja dan baca firman. Tapi dia tahu, tapi hidupnya banyak kalah. Banyak kalah ya, persoalan hidup. Dia tahu Roh Kudus, tahu ya, lebih baik dari yang tipe yang pertama. Tapi hidupnya selalu kalah. Kadang-kala dia itu beriman. Ya. Tapi suatu waktu melemah. Kadang-kala dia bergairah dengan Tuhan. Satu waktu dia susah. Dia khawatir, dia gelisah, dia takut. Ini orang Kristen tipe kedua, ngerti Roh Kudus. Tapi orang Kristen yang model yang ketiga, ini adalah orang Kristen, dia tahu Roh Kudus hidup dalam dirinya. Dan dalam hidupnya, dia berjalan, dia melayani, dia hidup dengan kekuatan itu.
Dengan kuasa itu. Dia bukan sekedar ngerti, tapi dia tenggelam, dia hidup dengan kuasa dan kekuatan itu. Saya harap kita semua yang hadir pada pagi hari ini, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, adalah model orang yang ketiga. Amin. Melayani musik, melayani singers, melayani WL, berkhotbah, melayani bidang apapun, layani dengan kuasa. Amin. Jangan kosong-kosong. Banyak kita jumpai orang Kristen di gereja. Kalau cuan banyak, bersaksinya kencang. Ya, Tuhan berkati. Tapi di kemudian hari dicari, 2 bulan gak muncul di gereja. Kenapa? Oh, ada masalah. Ada persoalan dalam hidupnya. Melemah lagi, tenggelam lagi. Jadi kayak kapal selam, naik turun, naik turun. Itu adalah orang Kristen yang bukan tipe model yang ketiga. Kalau yang model ketiga, dia hidup dengan kuasa. Di tengah persoalan, dia berjalan dengan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus dipatahkan, hancurkan. Kuasa itu. Apa? Persoalan dan pergumulan kehidupan itu. Saya ada kesaksian baru-baru seorang pengusaha ya. Tapi ini bagus ya. Ini kan sudah selesai pandemi. Pengusaha ini merasa bahwa dalam 1-2 tahun ini, ya teman saya di gereja, ini menurun bisnisnya, menurun omsetnya. Dia merasa berat karena ada kewajiban bunga bank perbankan yang harus dibayar tiap bulan, melemah bisnis. Ini perhitungan meleset. Ya. Seharusnya apa ini aset-aset dan lain sebagainya ini aman-aman. Ini mulai bermasalah. Karena ada masalah perbankan. Dan diperparah lagi dia merasa bahwa piutang yang di luar yang dia tagih, banyak orang mulai nggak senang ya. Dan dia merasa bahwa hari-hari ini selain bisnis mulai menurun, dia tiap pagi melihat di pintu tokonya mulai ada kembang-kembang. Dia merasa ini dia mulai kena santet ini. Ya. Pada waktu dia mulai merasa ada masalah ya, masalah spiritual. Akhirnya dia putuskan memang ada masalah ini. Ada serangan kuasa kegelapan. Karena istrinya mulai sakit-sakitan. Anaknya mulai bermasalah. Dia ambil keputusan. Kita diskusi. Ya. Dia bilang, saya rasa ada serangan Pak. Yakin saya. Ya. Dengan lawan-lawan bisnis dan lain sebagainya. Saya bilang, oke, sekarang begini ya. Kamu puasa. Puasa ya. Kemudian kamu intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Oke, sekarang bagaimana menurut kamu untuk intim? Dia bilang, oke, saya mau puasa 1 bulan ini dan saya akan lebih cepat datang ke kantor. Kalau kantor jam 8, saya akan datang jam 7, saya akan berdoa. Selain di rumah, saya akan berdoa di kantor. Oke, kita sepakat. Kemudian kita ketemu satu waktu, asetnya ada berapa? Berapa asetmu? Hitung semua, oke. Ini aset mau dijual tapi tidak bisa laku-laku untuk tutup kewajiban, oke? Kita urapi itu aset. Ya. Oke, siap bekerja. Ini mau lawan kuasa kegelapan dan lawan persoalan hidup. Ada harga yang harus dibayar. Saya bantu urapi aset-asetnya. Kira-kira ini kejadian berapa ya? 2 bulan lalu. Kejadian kira-kira 3 minggu yang lalu. Laporan mulai muncul. Pak, aman. Ya. Serangan kuasa kegelapan bisa diatasi. Sudah sirna Pak. Walaupun istri pada waktu itu kena, anak kena, tapi sekarang beres, selesai. Mereka sudah sehat. Bisnis, puji Tuhan Pak. 2 aset sudah mau cair, sudah terjual. Oke, berarti bisnis aman. Semua aman. Oke Pak, aman. Ya, kenapa? Ya, hidup dengan kuasa. Ya, jadi kalau ada persoalan ingat, jangan polos. Ada Roh Kudus ada dalam dirimu. Jangan khawatir dan susah. Itu khawatir dan susah datangnya karena tidak intim. Ya, tidak melekat dengan Roh Kudus. Di luar Roh Kudus pasti khawatir, pasti takut. Tidak intim dengan Roh Kudus pasti hidup dalam ketakutan, ketidakpastian. Nah, hari-hari ini saudaraku, saya mau beritahu. Di dalam peperangan spiritual, entah sebagai pribadi, sebagai gereja, kita berhadapan banyak dengan kuasa-kuasa kegelapan. Makanya di bulan April ini, ya,
Ini bicara tentang kuasa kebangkitan, itu harus bicara yang jelas bahwa kuasa itu nyata. Tadi kita menyanyi, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Ya, ini harus dipegang bagi orang percaya, ya, bagi orang Kristen. Ya, saya mengenang, ya, ingat-ingat ya mengenang. Kuasa itu memang kuasa Tuhan Yesus memang itu tidak berubah, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saya masih ingat kira-kira dulu waktu umur 17-an yang masih pemuda, remaja di gereja. Saya masih ingat ya, itu berapa? 17, saya sekarang 60 ya. 43 tahun lalu. Saya masih ingat ya. 43 tahun yang lalu ada teman saya ya, yang saat kami berdoa ya di persekutuan Tuhan, tiba-tiba dia tumbang, dia kerasukan ya. Kemudian dia disantet dari jarak jauh ya. Disantet, dibakar pada bagian dada, pada bagian paha, pada bagian kepala. Kami pada waktu itu anak muda, masih ingat saya. Kami berkumpul, kami doakan. Ya. Patahkan, masih anak muda, sama-sama teman. Ya. Kami doakan. Tidak ada hamba Tuhan yang bantu waktu itu. Kami doakan teman kami, sampai dia dilepaskan, sampai bertarung 3 jam. Ya. Kami 3 orang bantu dia. Ya. Jadi santet dari jarak jauh. Kita tahan dalam nama Yesus. Masih muda ya, 17 tahun. Kuasa santet dipatahkan. Dan itu orang yang kirim santet, dia bicara melalui gadis ini. Oh, mau melawan saya ya. Mau menahan kuasa. Engkau tidak pernah. Pokoknya dalam nama Yesus kuasa santet patah. Kuasa santet hancur. 3 jam. Teman kami ini dibebaskan. Dilepaskan dari serangan kuasa kegelapan dan kuasa santet. Itu 43 tahun yang lalu. 2 bulan yang lalu, ada seorang anak gadis umur 19 namanya Cecilia, dibawa ke gereja karena diminta tolong, Pak tolong ini anak. Sudah ke paranormal, tidak bisa Pak. Sudah ke rohaniwan, tidak bisa Pak. Dia ini disantet Pak. Dia ini serang kuasa kegelapan. Dan sudahlah, bawa ke gereja saja. Ya, kita layani di sana. Panggil istri dengan ya, anak saya ada 1 yang paling bungsu karena temannya itu. Ya, oke. Pada waktu mau didoakan mulai manifestasi. Ya, mulai manifestasi. Anda ini punya 3 problem. Suka diserang oleh kuasa kegelapan. Ya, suka begini. Suka disantet, kalau disantet itu nafasnya bisa habis. Yang ketiga, ya, dia ada sakit. Dia punya 3 problem. Nah pada siang itu, ya, mulai panjang, ya, ada 2 jam. Ya. Satu-satu roh dilepaskan, satu-satu roh dilepaskan, satu-satu roh dilepaskan. Tapi tidak boleh pulang, saya harus tes dulu sampai bersih. Begitu sudah selesai, dia sudah sadar, saya berikan minum, saya lihat dulu, kerasukan lagi. Lepas lagi pelan-pelan, lepas lagi sampai, sampai tenang, tunggu 15 menit, aman. Kerasukan lagi. Kali ini roh santetnya muncul. Itu anak saudaraku. Nafasnya ditahan. Disantet jarak jauh. Dia tercekik. Tercekik. Saya bilang ini, kalau 1 menit mati anak ini. Ibunya mulai khawatir, ibunya ada. Saya bilang tenang Bu. Tadi kan sebelum kita melayani, kita Cecilia ini, namanya Cecilia. Kita kan sudah berdoa. Jangan khawatir, Tuhan pasti tolong. Pada waktu santet itu serang anak itu, mulai dia tercekik. Dalam nama Yesus kuasa santet putus. Masih tercekik. Dalam nama Yesus kuasa santet putus. Masih tercekik. Sedikit lagi habis nafasnya. Tapi saya pada waktu itu, kalau sudah dengan Roh Kudus, saudara sekalian, saudara akan punya keyakinan. Amin. Kalau di luar Roh Kudus, saudara hidup di luar Roh Kudus, banyak sekali masalah akan saudara hadapi. Saudara gelisah, takut, tidak pasti, tidak yakin. Tapi kalau hidup dalam hadiratnya, dalam kuasanya, Roh Kudus itu berikan keyakinan. Ya. Yang ketiga sebenarnya, dalam nama Yesus kuasa santet putus. Lepas nafasnya.
dia bisa bernafas lagi. Saya bilang tenang aja Bu, ya. Roh Kudus menyertai, jangan khawatir, ya. Tidak akan bisa dikalahkan Roh Kudus, ya. Lepas satu-satu sampai anak ini mengalami kelepasan. Sampai sudah beres semua, bersih, pulang. Sih harus follow up, ya. Harus follow up supaya dia jangan diserang lagi. Dan hari-hari ini kuasa Tuhan Yesus itu sangat terbukti. Dia sebagai penolong di dalam kesesakan. Saya melihat begitu banyak orang ditolong oleh Tuhan. Di masa-masa yang sesat. Di masa-masa yang sulit. Mazmur 46 ayat 2, dia sebagai penolong dalam kesesakan. Tapi saya mau ajak saudara baca satu ayat, ada beberapa ayat, ini penting sekali ayat ini, Matius 28 ayat 16 dan 20. Matius 28 ayat 16 dan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini dahsyat ini firman. Ya, sebelum Yesus terangkat ke surga, ada perintah kepada murid-muridnya, ya, untuk memberitakan Injil. 2000 tahun yang lalu, saudaraku, Tuhan Yesus itu berjalan keliling di Yudea, di Samaria, ya. Berjalan keliling untuk apa? Berjalan keliling untuk dia mengajar di rumah ibadat. Dia beritakan Injil, dia sembuhkan orang sakit, dia usir setan-setan. Itu 2000 tahun yang lalu. Tapi sebelum Yesus terangkat ke surga, estafet kuasa itu diberikan kepada murid-murid. 12 murid-murid di kamar loteng, dipenuhi Roh Kudus di Pentakosta. 70 orang yang khusus dipilih untuk memberitakan Injil. Dan 500 orang yang melihat dia terangkat naik ke surga. Estafet kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya. Dan perhatikan, saat murid-murid Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, di Kisah Rasul dituliskan saat murid-murid Tuhan Yesus melayani. Pelayanan mereka mirip Tuhan Yesus. Sama kuasanya. Yesus bangkitkan orang mati, murid-murid juga bangkitkan orang mati. Setan-setan diusir, murid-murid. Tongkat estafet beralih. Dan tahun 2023 zaman sekarang, kuasa itu diberikan kepada gereja Tuhan. Siapa itu gereja Tuhan, saudaraku? Siapa? Saudara dan saya. Dan kuasa itu tetap sama. Tidak pernah berubah, saudaraku. Itu dahsyatnya Tuhan. 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus mengusir setan takluk. Zaman sekarang orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Sama kuasanya. Tidak pernah berubah. Kuasa itu. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu. Bahwa dia itu tetap hidup. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Tetap sama kemarin. Bahkan sampai dengan hari ini selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ini yang harus kita pegang. Saya selaku kadang-kadang melihat, kagum juga melihat. Ya, kalau dalam pelayanan-pelayanan berhadapan dengan kuasa kegelapan, saya kagum sekali melihat. Betul-betul memang itu kuasa. Ya, tidak pernah berubah. Hari-hari ini. Sama yang Tuhan Yesus sampaikan di Markus 16 itu, ayat 17-18. Mereka mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Mereka akan meminum racun maut tapi tidak akan dapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh.
Ini perkataan Tuhan Yesus di Markus 16 ya 17-18 ayatnya 2000 tahun yang lalu. Tapi di tahun 2023 ini kuasa itu tetap sama. Ya, tetap sama. Dalam kehidupan gereja Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kuasa. Makanya tadi saya katakan 3 macam orang Kristen saudara harus di posisi orang Kristen yang nomor 3. Yang hidup dengan kuasa, yang melayani dengan kuasa, yang berperang dalam menghadapi persoalan hidup dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu. Bukan hanya sekedar tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diriku, tidak. Hidup dengan kuasa itu. Untuk hidup, saudara harus tenggelam dalam hadiratnya senantiasa. Harus hidup dalam keintiman. Harus hidup dalam doa pujian penyembahan. Harus hidup dalam firman-Nya sehingga kuasa itu semakin kuat kerja dalam hidup saudara. Bukan kuasa itu punya level, bukan. Tetapi kadangkala dalam hidup kita ini, ya kuasa itu kelihatannya tanda kutip begitu melemah karena kita nggak siap. Padahal kuasa itu dahsyat, kuasa itu besar sekali. Saya melihat beberapa kali ya, pernah ada suatu pelayanan berhadapan dengan orang yang kerasukan roh jahat yang punya 12 ilmu kebal dan macam-macam. Saya ingat, dia dirasuk oleh kuasa level pemerintah. Ya, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai akulah pangeran kegelapan. Itu 4 jam loh pertarungannya. Saya berhadapan 1 lawan 1 loh, 4 jam loh. Itu dahsyat sekali waktu itu. Ini pelayanan yang paling dahsyat. Saya percaya atau enggak percaya, waktu saya tengking dalam nama Yesus, kuasamu patah. Itu di mulutnya, saudaraku, keluar lipan. Saya sampai terpana, lipan seukuran begini, saudaraku, warna hitam. Begitu jatuh ke lantai, ini kan ada sebagian orang yang menonton, lihat. Saya cari lipan, saya mau injak, saya takut nanti menggigit. Saya lihat jatuh di lantai, cari-cari hilang. Kemana lipannya? Saya ingat, wahyu. Roh setan menyerupai roh katak. Ya. Oh, ini berarti roh setan yang menyerupai roh, yang menyerupai lipan. Wah, itu pertarungan luar biasa. Sampai yang terakhir jam itu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi, 4 jam. Aduh, kalau bukan Roh Kudus, saya dipagari dengan Roh Kudus. Bukan tambah melemah, saya tambah kuat. Dia tambah melemah, saya tambah kuat. Karena kuasa. Ya, kuasa itu. Jam 2 pagi, subuh. Dia berseru. Baik, kali ini aku kalah. Tapi aku akan datang lagi. Akulah pangeran kegelapan. Dia berteriak seperti serigala, saudaraku, tumbang. Pingsan, saya kira mati, saudaraku. Lah, cuma pingsan. Kalau mati repot. Cuma pingsan. Kalau mati berurusan dengan polisi nanti. Lihat, puji Tuhan, cuma pingsan. 10 menit dia bangun. Saya di mana ini? Ya. Cerita dia bilang saya punya ilmu 12, 9 lepas termasuk ilmu kebalnya. Saudaraku. Ini pekerjaan iblis luar biasa. Hari-hari ini. Ini kita masuk dalam bulan-bulan yang luar biasa. Bulan Paskah, Mei, bulan kenaikan Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi jangan jadi orang Kristen yang polos. Ya, mengalir aja. Happy aja. Ingat, Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Sayang ya, kalau hidup tanpa kuasa itu. Karena kita ini punya kebebasan memilih. Ya. Mau hidup dalam kuasa Roh Kudus atau mau happy sebagai orang Kristen. Pilihan ada di kita, saudara. Tapi ingat, kalau mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada harga-harga yang harus saudara bayar. Harus saudara pikul salib banyak. Banyak hal yang harus engkau salibkan di dalam hidupmu. Atau ya, hidup tidak usah terlalu berat, tidak usah terlalu pikul salib. Happy saja, mengalir. Tapi persoalan hidup banyak yang tidak terselesaikan. Hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Saudara mau pilih yang mana? Tapi sebagai orang percaya yang siap untuk menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita harus mempersiapkan diri. Karena mau tidak mau kita akan ketemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu janganlah hidup mengalir. Janganlah hidup happy.
Ya, ikut firman Tuhan. Ikut perkataan Tuhan. Pikul salib hari-hari ini. Di dalam Matius 28 tadi yang kita baca, saudaraku. Itu saat murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini kisah itu, Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang kita baca tadi. Ini berbicara atau pertemuan murid-murid dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, pada waktu murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sebagian murid-murid langsung menyembah Tuhan Yesus pada waktu ketemu, ya, di cerita ini. Tapi sebagian apa, saudaraku? Ragu-ragu. Ini fenomena yang biasa terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang ragu-ragu. Saya harap di antara saudara yang hadir semua pada pagi hari ini, jangan yang suka ragu-ragu. Amin. Jangan cuma di gereja nyanyi pujiannya hidup indah. Engkau tidak berubah Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya kau tidak berubah. Tapi hidup ragu-ragu. Kalau hidup ragu-ragu, hidup dalam kebimbangan, firman Tuhan katakan apa? Kita tidak dapat apa-apa. Yakobus 1. Saudara-saudaraku, ini renungkan. Perlu kita renungkan sungguh-sungguh. Dan setelah itu Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka di ayat yang ke-19 dari Matius 28 yang kita baca tadi. Pergi, beritakan Injil. Supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Dan supaya mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda pertobatan. Ayat 20-nya. Dari Matius 28, ajarkan mereka, muridkan mereka supaya tertanam dan mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya tidak mudah goyah. Sepertinya gereja perlu pemuritan. Dulu-dulu waktu kami, ya Ibu Sari ingat ya, dulu-dulu kita itu, gereja suka sekali pemuritan. Ya, suka pemuritan. Pakai buku, catat-catat, ya hafal-hafal ayat. Tapi itu membekas loh. Level saya, teman-teman saya, yang dulu sama-sama di gereja, ya umur 17-an itu, suka pemuritan kita dulu. Sekarang pendeta-pendeta semua selaku. Itu penting. Kenapa? Karena jemaat memang perlu diajarkan, dimuridkan secara sungguh-sungguh supaya mereka tertanam dalam kebenaran dan tidak mudah goyah. Karena banyak jemaat hari-hari ini gampang goyah selaku. Di medsos begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran yang palsu, sampai ajaran yang menyesatkan. Sekarang banyak banyak pertentangan ya, di medsos, ajaran Tritunggal, perpuluhan, dan lain sebagainya. Kalau jemaat tidak tertanam dalam ajaran yang kuat, maka hari-hari ini engkau dan saya mudah goyah dengan pengajaran-pengajaran yang begitu banyak. Tapi ada ayat yang saya suka di dalam ayat yang ke-20 dari Matius 28 tadi. Ketahuilah, aku menyertai kamu sehingga akhir zaman. Tapi sebelum itu saudaraku, ya, di dalam ayat yang ke-18, ini ayat kunci juga. Ayat 18, selain ayat 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa Tuhan Yesus itu ada pada kita. Oh, luar biasa. Kuasa di surga dan di bumi. Artinya kuasa Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa ya, untuk menaklukkan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam roh. Bicara di surga dan di bumi. Berhubungan dengan makhluk hidup yang ada di bumi. Ini kuasa dahsyat. Ini kuasa besar. Ini kuasa luar biasa. Nah, ini ada dalam kehidupan kita. Dan ditutup ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita ini terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan terima kuasa dan kita akan jadi saksi Kristus
Saat kita terima kuasa, kuasa itu tidak terbatas. Dan kuasa hidup kuat di dalam diri kita. Itulah pentingnya mengapa ya, jemaat harus suka memuji, menyembah Tuhan, baik secara kolektif bersama-sama atau secara pribadi. Karena di dalam penyembahan kepada Tuhan, proskuneonya, ya, penyembahan yang sungguh-sungguh, itu ada kuasa. Jadi biasakan hidupmu kalau secara pribadi, jangan tergesa-gesa baca firman, ya, karena banyak kesibukan. Ambil selalu waktu saat teduh yang lebih banyak. Baca firman dan nyembah Tuhan secara pribadi. Sampai terima kuasa. Rasakan kuasa itu. Saya waktu pelayanan di Jakarta, ada seorang pengusaha mau minta bicara. Saya bicara, ini pengusaha terkenal. Ya. Saya tidak sebutkan namanya. Pengusaha kuliner terkenal di Jakarta. Banyak sekali cabangnya. Dan dia juga majelis gereja. Bilang, Pak, kenapa? Saya itu, Pak, sulit sekali kalau baca firman, ngantuk. Ya. Berdoa tidak bisa lama. Saat teduh nggak bisa lama. Pengusaha besar, asetnya besar. Saya bilang gampang aja, Pak, karena uangnya Bapak lebih banyak Bapak pikirkan. Ya, saat mau baca firman ingat omset berapa, itu biasa. Saya tahu penyakitnya pengusaha, saya di marketplace lama juga. Jadi Pak bagaimana caranya? Mau tahu caranya Pak? Bapak satu hari doa berapa menit? 10 menit Pak, biasa nggak sampai. Oh sekarang rubah 1 jam Pak. Ambil waktu 1 jam. Pagi. Setengah jam pagi boleh, setengah jam malam boleh. Pokoknya 1 jam dalam 1 hari. Dan saat berdoa lupakan omset, lupakan bisnis, lupakan karyawan. Itu yang meracuni pikiran Bapak. Saat Bapak baca firman, itu semua kekhawatiran datang bisnisku. Memang kaya, tapi kekayaan itu bisa mempengaruhi ya, rohani kita, kerohanian kita. Berkat, kadang kalau orang pikir kalau sudah kaya bisa tenang, tidak. Justru semakin kaya semakin susah tidur. Itu fenomena yang terjadi dalam kehidupan orang kaya. Dan banyak orang Kristen yang kaya hanya bisa tidur kalau minum obat pil penenang. Saya bilang, Pak, ada teman saya, jangan minum pil penenang. Tapi Pak, tidak bisa tidur Pak. Iya, kendalikan pikiran Bapak. Banyak dalam firman. 1 jam Pak ya. Di hadirat Tuhan. Pasti Bapak berubah itu hidupnya. Pasti tidurnya akan enak. Tidak usah pakai pil penenang. Kenapa harus pakai pil penenang? Karena hidup selalu dalam kekhawatiran. Dalam kegelisahan. Walaupun kaya, walaupun diberkati. Jangan berpikir bahwa kalau kita sudah kaya, kita diberkati hidup tenang. Banyak sekali contoh pengusaha-pengusaha yang hidupnya tidak tenang sekalipun diberkati. Semakin menggurita bisnisnya, saudaraku. Semakin hidup dalam ketakutan. Ketakutan kenapa? Takut bangkrut. Takut tidak bisa bayar kewajiban. Takut aset-aset disita. Macam-macam pikirannya. Sekalipun orang Kristen. Coba 1 jam. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan tidak sama. Kenapa hidup dalam ketakutan, kegelisahan? Karena pikiran ini dikendalikan ya, oleh dunia. Pikiran ini dikendalikan oleh keinginan-keinginan mata, keinginan daging. Dan semua keangkuhan hidup yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita tidak mengalami kasih Bapa. Keberadaan Bapa ya, di dalam kehidupan kita. Pujian penyembahan penting secara pribadi. Di dalam pelayanan-pelayanan seperti saya dengan Ibu Sari adalah hamba Tuhan. Ya, kami butuh saat teduh dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima hadiratnya, kasihnya, kuasanya melawat. Menjamah aku. Supaya kalau kami berada di mimbar, impartasi itu bisa diberikan kepada saudara. Bagaimana misalkan saya dengan Ibu Sari tidak mengalami kasih kuasa impartasi itu. Bagaimana bisa diimpartasikan kepada saudara? Di dalam pelayanan-pelayanan yang begitu pelik, pelayanan-pelayanan yang begitu beresiko. Kalau kami sebagai hamba Tuhan tidak hidup dalam kuasa, tidak hidup dalam penyangkalan diri, pikul salib. Bagaimana caranya seperti saya?
pelayanan berhadapan dengan roh-roh jahat, dengan orang-orang yang sakit berat. Bagaimana? Kadangkala ada orang melayani, harus siap dulu, tunggu dulu Pak ya. Saya harus 2 puasa dulu. Tunggu kasih waktu saya 3 hari, 4 hari dulu juga saya puasa dulu, minta petunjuk Tuhan. Tapi di dalam pelayanan hari-hari ini, tidak ada waktu suaku. Beritakan firman baik, waktunya baik atau tidak baik. Terjun langsung ke lapangan. Teman saya di Kosrat, lagi tidur enak-enak. Bunyi sirine, bunyi peluit. Ya, harus kumpul di lapangan. Itu jam 10 malam. Langsung pengumuman dari komandan. Aceh lagi rusuh. Jam 12 kita berangkat dengan Hercules. Aduh, dalam waktu 2 jam. Ya, harus pamit dengan istri, dengan anak. Kembalinya kapan saudaraku? 9 bulan. Ada yang istrinya lagi hamil tua pulang, anaknya sudah berapa bulan. Itu pasukan khusus yang setiap saat siap untuk berperang. Seperti itulah kami hamba-hamba Tuhan. Saya telepon, Pak, tolong Pak, ada yang kerasukan hari ini. Ya. Nggak mungkin kan kita tunggu dulu saya puasa 1 minggu dulu. Ya. Harus terjun ke lapangan, siap perang. Ya. Berhadapan langsung dengan kuasa gelap, langsung ketemu muka dengan muka bertatapan baru-baru ini. Ya, muka dengan muka bertatapan. Matanya melotot kayak penari Bali, sudah kerasukan. Jadi saudaraku, konfrontasi langsung. Berhadapan langsung seperti pasukan khusus, berperang langsung. Ya. Tapi kuasa itu, kita harus hidup dalam kuasa. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Hidup dalam hadiratnya. Membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup, mengalir dalam hidup kita. Dalam 2 pujian penyembahan secara pribadi. Bergereja juga penting. Ibadah penting. Saya kadang-kadang melihat banyak orang Kristen kalau bicara rohani. Luar biasa. Hebat. Tapi tidak pernah datang ibadah. Ini persoalan yang besar. Bagaimana bisa bicara kerohanian hebat, tapi tidak pernah ke gereja? Cik, kenapa Cik? Oh, ada pesanan. Ada pesanan kue makan, ini bagaimana ini? Ya. Pilihan ada di kita, saudaraku. Pilihan semua ada di kita. Free will. Pilihan ada di kita. Kita mau hidup dalam kuasa itu. Atau mau hidup teori saja, saudaraku. Tapi sesungguhnya kita kehilangan kuasa. Pemahaman firman juga penting, saudaraku. Ini kunci sentral. Ya, di dalam kehidupan Kristen kita, dalam pelayanan kita untuk terima kuasa. Supaya jadi saksi, menang atas persoalan hidup. Nah firman itu dahsyat, saudaraku. Tuhan Yesus kalau berfirman, itu pasti terjadi. Asal kita percaya. Karena firman itu, saudaraku, punya kuasa mencipta. Saya masih ingat ya, berapa tahun yang lalu itu kira-kira anaknya Pak Aron itu berapa tahun, umur 11 tahun sekarang ya, SMP berapa itu, 13-14 mungkin ya. Pendeta Aron Bu, ya, yang main keyboard di GIA, ya, pemimpin musik. Itu anak tunggalnya putri, ya, Ivi namanya. Ya. Itu lahirnya prematur. Karena istri Pak Aron itu hipertensi tinggi. Waktu kandungan Ivi 7 bulan, jadi dokter Effendi Lukas teman saya bilang harus operasi. Jadi saya bantu bicara sama Effendi. Effendi harus operasi, Hendra. Kenapa? Ini hipertensi tinggi. Ini risiko 2. Kalau dibiarkan gini, ibu meninggal, bayi meninggal. Ya. Jadi terpaksa dioperasi. Prematur 7 bulan. Beratnya 1,7. Harus diinkubator. Dan harus bawa di Wahidin sana. Di inkubator, kasihan ini anak. Hanya berat berapa? 1,7, prematur 7 bulan. Terus sudah di inkubator 1 minggu, jam 2:30 Pendeta Aron telepon saya. Ko Hendra, ini Ivi, dokter bilang harus di ventilator. Saya bilang, aduh, ini anak kecil begini mau di ventilator. Kalau tidak meninggal. Jadi, dikasih pilihan. Jadi Pendeta Aron bingung. Saya bilang, sudahlah, Mbak Im, ya sudahlah. Tanda tangan saja. Nah, jadi di ventilator. Nah, pada waktu ini anak di ventilator sudah berjalan sampai 2 minggu. Ya, sudah biayanya sudah besar, tapi untung tertolong dengan KIS pada waktu itu. Nah,
Kita kalau melihat anak ini prematur 7 bulan 1,7 dengan ventilator, harapan hidupnya mungkin cuma 5%. Bagaimana bisa ini? Bagaimana anak ini bisa sembuh? Secara logika ini sisa menunggu waktu. Ya. 1,7 berat, 7 bulan di inkubator. Pakai ventilator. Tidak ada harapan. Jadi kapan anak ini bisa bernafas tanpa ventilator? Tidak jelas. Sudah hampir 1 bulan. Bagaimana? Tapi masih hidup. Satu waktu. Saya dengan Pak Silas, ya Pak Septe, saya ke sana. Oke, sudah. Tumpan tangan aja di inkubator. Dalam nama Yesus, ya, sembuh anak ini Tuhan. Mujizat terjadi. Pulang. Terus 3 hari kemudian pendeta Aaron lapor. Wandra, kenapa? Ventilator sudah dicabut. Kenapa dicabut? Sudah sembuh kan? Tidak, tadi pagi waktu dikasih minum susu, suster lihat di mulutnya ada semut. Ya, ada semut, jadi dilepaskan pernafasannya, dibersihkan. Begitu dilepaskan pernafasan, ventilator itu yang bantu pernafasan, dilihat saturasinya di atas 90. Ini bisa tanpa ventilator. Sejak itu Ivi dilepas ventilator, 1 bulan keluar saudaraku. Hidup anak itu. Sampai sekarang SMP. Ya, Ibu tahu kan? Ya, gemuk. Dokter Effendi pernah bilang sama saya, Indra, ini anak kalau besar tolong dijaga-jaga. Karena biasanya yang begini kasusnya adalah indra ada masalah. Ya. Tapi anaknya sehat. Indra bagus, mata pendengaran bagus. Jadi kalau dokter Effendi lihat, ya kalau dibawa periksa dulu waktu masih balita gitu. Dokter Effendi juga giling-giling kepala, ini mujizat ya, enggak usah bayar. Karena anak mujizat ya, melekat di pikirannya dokter Effendi. Enggak usah bayar biaya ini konsultasi dokter. Luar biasa, ini banyak sekali kejadian-kejadian saudaraku. Ini kita lihat ya. Ya betul itu. Kalau saudara menyanyi, Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya dulu sekarang itu betul saudaraku. Yesus dulu berjalan keliling, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, penyakit, kelemahan. Tongkat estafet diberikan kepada murid-muridnya saat Yesus terangkat ke surga. Sama kuasa itu, Rasul Paulus segala macam, kuasa luar. Hari ini di tahun 2023, kuasa itu bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya hamba-hamba Tuhan pelan-pelan Tuhan. Sama, tak berubah saudaraku. Dahsyat itu kuasa. Jadi saudaraku, kalau pada pagi hari ini, ada di antara saudara yang datang, putus asa sudah hidupnya. Ya, dan merasa bisnisnya gimana Tuhan, ya, persoalan-persoalan hidup bagaimana. Ingat, ya, Yesus tidak pernah berubah. Ya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tergantung saudara dan saya di hari-hari yang terakhir ini. Karena apa saudaraku? Firman itu kalau keluar, itu kan perkataan Tuhan. Ya, kalau digabung dengan keyakinan iman kita, menyatu, mujizat saudaraku. Ya. Jadi rumusnya sederhana. Firman Tuhan, iman kita, mujizat. Memang banyak hal-hal yang terjadi, kadang-kala jawaban doa belum terjadi. Tapi ingat saudaraku, tergantung kita. Kalau saudara perhatikan ada kisah di Alkitab ya tentang perwira di Kapernaum ya, yang datang kepada Yesus, Tuhan tolong ya. Tolong, saya punya hamba itu sakit. Ya. Tuhan Yesus bilang apa? Oke, aku akan ke rumahmu untuk menyembuhkan dia. Perwira bilang, tak perlu. Tidak perlu ke rumah. Ucapkan saja sepatah kata, Tuhan aku yakin hambaku sembuh. Imannya Tuhan Yesus puji. Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Iman saudaraku. Bartimeus, pengemis buta itu, ya, begitu dengar Yesus ada lewat, berseru, anak Daud kasihani aku, anak Daud, kasihani aku. Ya. Dipanggil. Tuhan Yesus tanya kepada dia, apa yang kukendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus bilang apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pergilah, Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, ya dituliskan dalam firman Tuhan, pada saat itu juga melihatlah ia. Luar biasa ini. Perkataan Yesus, firmannya
iman kita. Mujizat, saudaraku. Kadang-kadang saya kalau cerita-cerita banyak sekali ya. Pak Boni, Ibu, ya Pak Boni ya, majelis kita di Salmasi Gereja. Kena COVID, Delta. Sesak nafas karena Pak Boni komorbid, habis bypass jantung kan. Satu malam Delta di Siloam, kena Delta COVID, titik kritis. Nawas. Kan COVID dulu pada waktu Delta, kalau kena di pernafasan berat sekali. Banyak meninggal. Pak Boni di satu persimpangan pada malam hari itu. Dan saya diteleponi karena nggak bisa besuk, saya teleponi, saya tahu Pak Boni dalam kritis. Kita doakan saja. Datang dokter malam-malam. Dokter bilang, Bapak besok harus rujuk ke Wahidin ya. Pasang ventilator, nggak bisa lagi ini. Pak Boni bilang, pikir berat-berat ini kalau bicara ventilator kan. Ya. Terus Pak Boni bilang, dokter tolong kasih waktu saya 1 hari. Dokter bilang, nggak bisa lama-lama. Oke, 1 hari aja. Ya. Malam harinya, Pak Boni berlutut. Dia doa. Dengan Tuhan, dulu saya hampir mati waktu jantung. Kau tolong. Sekarang saya mau dipasang ventilator. Tuhan tolong saya. Sembuhkan saya Tuhan. Itu orang kalau berdoa di saat kepepet. Itu namanya seruan, saudaraku, ya, yang biasa Mazmur tulis. Seruan dalam kesesakan, itu masuk ke hadirat Tuhan, saudaraku. Kadang-kala kita kalau berdoa itu, antara berdoa bimbang-bimbang, antara berdoa percaya tidak percaya. Makanya banyak doa tidak dijawab, ya, karena doa dalam kebimbangan. Tapi kalau doa dalam seruan kesesakan, saat yang sangat mendesak seperti Daud tulis dalam Mazmur, langsung. Pak Boni berdoa, dia baru berdiri, mau duduk di tempat tidur, dia dengar di jantungnya bunyi kletek. Dia bilang ada klep Pak bunyi, ya bunyi apa yang tidak tahu. Besok pagi dokter datang, bagus saturasinya ini, ya ini Pak tidak perlu ke Wahidin ini Pak, tidak perlu ventilator ini. Pak Boni 1 minggu keluar dari Siloam sehat. Banyak sekali kejadian-kejadian. Ada jemaat kami Ibu Yul umur 70 tahun, kira-kira 6 tahun yang lalu. Sudah koma di Siloam selaku 1 bulan koma, selang kiri kanan. Harapan hidup kalau lihat 10%. Tiba-tiba bangkit selaku dalam 1 minggu lepas selang. Ya, 2 minggu keluar rumah sakit selaku. Ya tanya, Ibu, waktu Ibu koma Ibu apa? Saya suka tanya-tanya, Ibu apa? Sadar? Oh sadar. Tapi tidak bisa buka mata memang. Tidak ada reaksi. Ya. Tapi dengar, kalau orang berdoa dengar. Jadi ini ibu bilang setiap kali orang berdoa, saya walaupun koma begitu, tapi pendengaran dengar. Makanya saudaraku kalau ada orang koma, doakan saja, dia dengar itu. Ya, dia dengar. Ya. Jadi jangan bilang, nanti dia tidak dengar, tidak usah doakan pulang. Oh jangan, doakan dia dengar. Ya. Semua orang datang doakan dia dengar, diaminkan, aminkan, doanya aminkan, pak sembuh, lepas selang semua, keluar rumah sakit, selesai. Hari-hari ini dahsyat. Ya. Hari-hari ini dahsyat. Ya. Kuasa itu tetap sama. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau saudara intim dengan Roh Kudus, ada keyakinan dari Roh Kudus dalam hidupmu. Bahwa engkau akan disertai, ditolong. Walaupun berat apapun badai hidup dalam hidupmu. Situasi mungkin tidak mendukung. Pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada terobosan. Karena Roh Kudus. Bukan engkau. Kalau engkau intim. Melekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menimbulkan dalam dirimu satu keyakinan, kepastian. Bahwa ada solusi jalan keluar. Kadang-kala karena kita tidak intim, sehingga kita berada pada masa sulit, kita meraba-raba. Tidak ada keyakinan, karena tidak intim. Tidak hidup dalam firman, tidak ada keyakinan. Bagaimana bisa terjadi terobosan kalau tidak ada keyakinan? Tapi kalau intim, cepat sekali. Roh Kudus langsung bicara, jangan takut. Aku sertai engkau. Langsung kita sadar. Kita dapat terima. Kita tidak takut. Jadi kita ini hidup dalam iman, bukan karena teori, saudaraku. Tapi hubungan.
dengan Roh Kudus. Intim. Sehingga nangkap suaranya. Tahu kita melayani, ya, berhadapan dengan orang sakit, berhadapan dengan kuasa kegelapan, terutama berhadapan dengan kuasa kegelapan harus dipimpin itu. Harus hidup dalam Roh Kudus. Saya masih ingat suatu waktu berhadapan dengan kuasa kegelapan, dahsyat sekali itu. Ya, dia sudah, saya basah roh, dia mantra saudaraku. Dia bilang, aku akan habisi engkau pada hari ini. Dia mulai panggil roh-roh yang dia sembah. Ayo semua kita habisi. Ini jenis santet lagi. Saya bilang, apa lagi ini? Saya tetap berdiri basah roh saja. Dia pakai mantranya 5 menit. 5 menit tambah 10 menit. Dia langsung diam, dia bilang, kenapa kalian tidak mau masuk menyerang orang ini? Kalian takut ya, percuma saya pelihara kalian. Oh, kita dipagari. Dalam peperangan spiritual kita dipagari, butuh Roh Kudus. Pada waktu itu dia di atas angin, tapi begitu dia bilang, kenapa engkau takut sama orang ini? Saya tahu saya di atas angin, langsung saya serang dia. Dalam nama Yesus kuasamu dalam nama kuasamu kuhancurkan. Kan kita biasa kalau berhadapan dengan kuasa kegelapan, ya, saling melihat, ya, biasa saling tatap, ya, siapa yang di atas angin. Ya. Pada waktu itu dia di atas angin, begitu saya di atas angin, saya serang dalam nama Yesus, tumbang-tumbang dia terus dalam nama Yesus. Saya sudah selesai ini, gak lama, ya, tapi masih butuh waktu 1 jam untuk dia lepas, sampai dia menyerah, dia kalah, dia berteriak, ya, dia pergi, selesai, ya. Jadi memang dalam hidup ini, saudaraku, kita perhatikan ya, saudaraku. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayanan kita berat. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, berat juga persoalan-persoalan hidup yang saudara hadapi. Masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, ya, masalah keuangan dan lain sebagainya. Itu realita yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Tapi ingat, kuasa kebangkitan Kristus itu tetap nyata dalam kehidupan kita hari-hari bagi gereja Tuhan. Bagi engkau dan saya. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala kita. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau indah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami bawa hidup kami kepada Engkau. Di dalam hadirat-Mu senantiasa. Hidup dekat, hidup intim, melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak. Mari di hadirat Tuhan pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Persoalan apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau tetap menyertai kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus pada saat ini penuhi kami, jamah kami, biar kami mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami berjumpa dengan Engkau, dipenuhi dalam hadirat-Mu. Hidup kami jadi hidup yang berarti, hidup bermakna, berkemenangan di dalam Engkau. Pakai kami jadi alat saksi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengalir di tengah-tengah kami. Engkau mengalir di tengah-tengah kami, ya Roh Kudus. Kuasa-Mu kami terima pada pagi hari. Menyegarkan jiwa kami. Menyegarkan tubuh kami. Kami sehat secara fisik dan psikis. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhkan kami. Penuhkan kami Tuhan. Penuhkan kami. Kau tinggal dalam hadirat-Nya pada saat ini. Tinggal dalam hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Nikmati kehadiran-Mu.
kebaikan. Mari pelan-pelan bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Bagaikan tanah kering Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh-Mu, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh-Ku. Pulihkanku, pulihkan, mengalirlah Yesus, mengalirlah kuasa Roh-Mu, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Engkau dengan Roh Kudus pada saat ini. Alami kasih-Nya, alami kuasa-Nya. Biar saat ini Engkau dipenuhi dengan kehadiran, jamahan, kuasa-Nya, lawatannya turun atas hidup, penuhi Engkau berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, biar kami mengalami Engkau pada saat ini. Biar kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biar kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu. Sampai melimpah Tuhan, sampai melimpah dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlalu kecil persoalan kami, penyakit kami, kesulitan kami dibanding kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami membawa setiap pergumulan umat-Mu, pergumulan gereja ini kepada Tuhan. Tolong kami, supaya Tuhan tidak tinggalkan kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan.
Tolong kami, Tuhan, tolong. Roh Kudus, teruslah berbicara buat kami. Sampaikan terus pesan-Mu. Sampaikan terus pesan-Mu buat kami. Karena itu yang membuat kami bisa berjalan, yang membuat kami bisa melihat, yang membuat kami bisa bergerak di dunia yang gelap ini. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, sepatah kata saja dari-Mu sudah cukup. Terima kasih buat firman yang disampaikan melalui Bapak Pendeta Hendra. Kami memberkati hamba-Mu ini, beri kekuatan baru, terus Engkau menuntun beliau ke tempat di mana Tuhan memanggil, mengarahkan, ke tempat di mana Tuhan mau beliau tetap berada, sekalipun banyak tekanan, pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah salah memanggil hamba-Mu. Berkati pernikahannya, berkati kehidupannya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kalau beliau hari ini telah memberkati jemaat ini. Kiranya Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati. Kami mau pulang dari tempat ini dengan satu harapan yang baru. Mujizat itu masih ada. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, diberkatilah setiap saudara yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.